Selain indera pendengaran, indera yang berfungsi pada anak pada masa awal adalah indera penglihatan. Kita juga bisa mengoptimalkan indera penglihatan ini untuk menanamkan nilai-nilai pada anak. Kita bisa melakukan misalkan dengan memberikan teladan perilaku pada anak, di mana anak merupakan pengamat serta peniru yang ulung. Walaupun anak belum bisa mengungkapkan secara kata-kata, anak mengamati perilaku kita dan kemudian nantinya akan meniru perilaku kita. Sehingga ketika bersama anak, kita juga harus memberikan teladan perilaku yang kita ingin tanamkan pada anak. Misalnya ketika kita ingin menanamkan karakter emas berupa pribadi yang pandai bersyukur pada anak. Ketika bersama anak, maka kita perlu menunjukkan bahwa dalam keadaan yang sulit atau keadaan yang paling buruk pun, kita bisa mengambil sisi positif dari keadaan itu. Kita perlu menunjukkan rasa syukur kita atas pemberian Allah terhadap segala fasilitas hidup yang diberikan oleh Allah. Tanda bersyukur adalah menjaga dan mengoptimalkan pemberian dari Allah. Misalkan kita ingin mengajarkan rasa syukur atas kesehatan yang diberikan oleh Allah, kita bersyukur atas anggota badan yang diberikan oleh Allah, maka cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menjaga kesehatan serta menjaga anggota tubuh yang diberikan oleh Allah. Kita bisa menunjukkan teladan hidup sehat pada anak. Selain itu, tanda bersyukur adalah mengoptimalkan pemberian dari Allah. Allah memberi kita akal, sehingga tanda bersyukur adalah mengoptimalkan akal yang sudah diberikan oleh Allah. Kita bisa menggunakan akal kita untuk belajar hal-hal baru supaya kita bisa memecahkan masalah dalam kehidupan kita. Ketika kita memberikan teladan belajar, misalnya kita membaca buku, maka kelak anak pun juga akan mengikuti perilaku kita yang mencintai belajar dan suka membaca buku. Tanda bersyukur adalah mengoptimalkan pemberian Allah untuk kebaikan atau untuk melakukan hal-hal yang baik. Misalkan kita bersyukur atas nikmat rizki yang diberikan oleh Allah. Kita bisa mengajarkan atau memberikan teladan pada anak untuk berbagi pada yang selainnya. Misalkan kita mengajak anak untuk membagikan kelebihan rizki kita pada mereka yang membutuhkan. Dalam sejarah kita bisa belajar dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Nabi Ismail bisa memiliki ketakwaan yang tinggi karena salah satunya adalah keteladanan dari ayahnya Ibrahim. Selain mendapatkan cerita dari ibunya tentang ayahnya Nabi Ibrahim, yang ayahnya Nabi Ibrahim merupakan orang yang soleh, memiliki ketakwaan yang tinggi pada Allah, serta gemar melakukan kebaikan. Nabi Ismail juga melihat secara langsung ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengajak Ismail untuk berkurban pada Tuhannya. Selain itu, Nabi Ismail juga diajak untuk membangun tempat peribadatan manusia saat itu untuk beribadah pada Allah. Selanjutnya, untuk menanamkan nilai-nilai pada anak dengan mengoptimalkan indera penglihatan, kita bisa melakukan pembelajaran secara real pada anak atau melakukan pembelajaran dengan pengamatan pada keadaan sekitar. Misalnya, kita ingin mengajarkan syukur pada anak, kita bisa mulai dari apa yang ada di sekitar anak
atau bahkan dari tubuh anak itu sendiri, di mana anak melihat sendiri tubuhnya yang terdiri atas banyak sekali organ-organ tubuh, anggota tubuh yang merupakan pemberian dari Allah. Dari sini kita bisa menunjukkan tentang Maha Pengasih serta penyayangnya Allah. Selain itu, dengan pengamatan pada sekitar anak, misalkan dari apa yang dimakan oleh anak, terus kemudian apa yang ada di sekitar anak, misalkan hewan atau tumbuhan, kita juga bisa menanamkan untuk belajar bersyukur pada anak, di mana hewan, tumbuhan, makanan yang kita makan itu merupakan ciptaan Allah. Kita bisa menunjukkan Maha Pengasih dan penyayangnya Allah serta Maha Cerdasnya Allah yang sudah menciptakan semua itu untuk kebaikan manusia. Dengan demikian kita bisa mengenalkan Allah pada anak. Tidak hanya itu saja, kita juga bisa mengajarkan rasa syukur pada Allah pada anak. Selain melakukan pembelajaran secara real, kita juga bisa menggunakan media. Setelah menggunakan pembelajaran real, kita bisa menggunakan media, misalkan menggunakan buku bergambar atau buku berilustrasi, menggunakan boneka atau menggunakan mainan. Misalnya kita ingin mengajarkan rasa syukur pada anak, kita juga bisa menggunakan media buku. Kita bisa menggunakan media buku yang mengajarkan rasa syukur anak dari hal-hal yang ada di sekitar anak. Misalkan mengenal anggota tubuh, di mana kita menunjukkan bahwa anggota tubuh itu merupakan pemberian dari Allah. Kita mengenalkan berbagai macam ciptaan Allah yang ada di sekitar anak melalui buku dan menunjukkan bahwa Allah Maha Cerdas yang telah menciptakan semua itu, sehingga akan muncul kekaguman anak pada Allah. Ketika kita melakukan stimulasi sesuai dengan kebutuhan, maka sinaps atau kabel penghubung antar sel syaraf akan terhubung satu sama lain. Ketika kita mengulang proses stimulasi, maka sinaps tersebut akan semakin menebal. Dengan demikian, nilai-nilai tersebut akan melekat secara lebih kuat, sehingga kemudian akan lebih mudah mempraktekkan nilai-nilai tersebut karena nilai-nilai tersebut sudah menjadi refleks bagi anak. Ketika nilai-nilai sudah menjadi refleks, maka akan membentuk karakter pada anak. Sehingga untuk menanamkan karakter emas pada anak, kita harus melakukannya secara berulang-ulang. Semakin sering akan semakin baik. Kita perlu melakukannya dengan kasih sayang dan juga kita lakukan pada waktu yang tepat, yaitu pada kondisi ketika anak siap menerima pembelajaran, yaitu saat dalam kondisi rileks, santai, anak tidak dalam kondisi capek, ngantuk, lapar, serta dalam kondisi mood yang bagus.